Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Oke, sehat ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Dengan teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk merapikan tempat duduk dan juga menyiapkan alat tulisnya ya. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, minggu lalu kan kita sudah belajar terkait materi permasalahan ekonomi itu klasik dan juga ekonomi modern. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Pak. Silakan Nur. Minggu lalu kita belajar terkait permasalahan ekonomi, di mana pada permasalahan ekonomi itu mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi benar ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait permasalahan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, hari ini kita akan belajar sistem ekonomi. Namun sebelum itu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis dari sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi. Nah, ada yang tahu apa itu sistem ekonomi? Saya, Pak. Oke, silakan Adinda. Menurut saya, sistem ekonomi merupakan kombinasi aturan atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dalam suatu negara. Oke, jadi benar ya, sistem ekonomi itu pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengukur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu negara, di mana kegiatan perekonomian ini meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nah, untuk fungsi dari sistem ekonomi ini ada 3. Yang pertama itu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan juga yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara adil. Oke. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, kemudian sistem ekonomi komando atau terpusat, kemudian ada sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi campuran. Di sini kita akan membahas satu persatu ya. Oke, nah, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional ini masih menekankan pada kebiasaan dan juga adat istiadat pada masyarakat. Kemudian sumber daya alam masih menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi tradisional. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, di mana masih belum adanya pembagian spesialisasi kerja dalam sistem ekonomi tradisional ini, sehingga masyarakat berperan sebagai produsen dalam kegiatan perekonomian. Kemudian masyarakat masih menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan, di mana masyarakat melakukan tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada alat teknologi produksi bersifat sederhana, kemudian jenis produksi juga ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi yang kebijakannya itu ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya mengikuti peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah tersebut. Sementara untuk ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini, yang pertama, sumber daya masyarakat itu diambil alih sepenuhnya oleh negara.
sehingga hampir milik pribadi itu tidak ada atau tidak diakui oleh negara. Kemudian tingkat harga dan juga tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah sepenuhnya. Dan juga dengan adanya sistem ekonomi komando ini, masyarakat itu tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini kebalikan dari sistem ekonomi komando, di mana dalam sistem ekonomi liberal masyarakat itu mempunyai hak sepenuhnya dalam melakukan kegiatan perekonomian. Nah, seperti yang dijelaskan, di mana sistem ekonomi pasar atau liberal merupakan sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonominya. Nah, untuk ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini, di mana sumber daya ekonomi dimiliki dan juga diatur oleh swasta sepenuhnya. Kemudian pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam kegiatan pasar. Oke. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi komando, di mana antara penerapannya pemerintah dan juga swasta itu memiliki peran yang seimbang. Untuk ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga terpusat. Kemudian barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Nah, Bapak akan memberikan tugas proyek untuk kalian terkait materi yang sudah Bapak jelaskan, di mana kalian akan membentuk 4 kelompok, yang dimana 4 kelompok ini akan mendapatkan tugas masing-masing dari jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan juga sistem ekonomi pasar. Kemudian kalian diminta untuk membuat mading. Madingnya itu satu saja, yang terkait dengan kekuatan dan juga kelemahan dari jenis sistem ekonomi. Kemudian sertakan analisis kalian terkait negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi tersebut. Apakah dapat dipahami? Oke, baik. Untuk tugasnya minimal 3 negara ya, untuk negara yang dianalisis. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari Bapak materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari? Saya, Pak. Silakan, Nabila. Oke, jadi sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, pemerintah maupun ekonomi rumah tangga masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian jenis-jenis sistem ekonomi ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Oke, terima kasih untuk Nabila. Jadi benar ya, Bapak akan menambahkan lagi terkait materi yang sudah dijelaskan, di mana suatu negara itu memerlukan regulasi dalam menjalankan perekonomiannya. Nah, di mana regulasi ini dinamakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, pemerintah, dan juga ekonomi rumah tangga swasta. Kemudian sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada sistem ekonomi komando, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, dan juga sistem ekonomi campuran. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Bapak mempunyai sedikit pantun sebelum mengakhiri pembelajaran. Jangan lupa bilang cakep ya. Iya, cakep. Belum. Pisau diasah di pagi buta. Cakep. Bawa ke kebun untuk membabat. Cakep. Berakhir sudah pembelajaran kita. Semoga memberi manfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, Pak.